Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Oktaviani, mahasiswi semester 6 STIQ Multazam Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan dengan analisis SWOT. Nah, bisnis yang saya ambil yaitu fruit salad atau biasa dikenal dengan salad buah. Nah, awal mula saya memulai bisnis ini yaitu ketika awal semester 5, yang dimana pada semester 5 ini perkuliahan masih daring dan kerjaan juga gitu-gitu aja, ngerasa boring sama keadaan, ditambah nggak ada pemasukan. That is problem for me. Nah, awalnya aku mulai bisnis ini tuh cuma coba-coba aja gitu. Nggak niat banget, jadi kayak cuma main-main aja. Waktu itu cuma punya budget 150.000. Dan kebetulan pas waktu itu kayak ngerasa punya uang, pengen banget yang namanya makan salad buah. Nah, tapi di situ aku mikir-mikir lagi, kalau misalkan beli salad buah, harganya kan lumayan dan porsinya juga dikit. Gimana caranya aku bisa makan salad buah tapi dengan porsi yang aku pengen? Akhirnya pada saat itu aku maksain diri untuk membuat salad buah sendiri dengan budget seadanya. Dan ternyata hasilnya is not bad. Nah, waktu itu sisanya kan masih banyak, gak mungkin aku habisin semua dong. Dan daripada membazir kebuang, mending aku jual. Dan respon dari para konsumen itu ya lumayan lah, it's good. Cuma pada komplain saladnya kurang banyak. Ya kalau misalkan untuk ukuran kurang banyak atau enggaknya tergantung belinya. Kalau misalkan beli satu, ya dapatnya dikit gitu. Oke, itulah awal mula saya memulai bisnis salad. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan bisnis salad ini dengan analisis SWOT. Check it out. Oke, di sini saya menggunakan brand Shine Bright Fruit Salad by Nur Oktaviani. Enjoy the delicacy until the last bite. Nah, analisis SWOT. Nah, SWOT ini ada apa aja? S-nya yaitu strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, and T-nya itu threat. Oke, kita langsung aja. Yang pertama yaitu strength. Nah, strength itu adalah kekuatan. Kekuatan dari bisnis salad ini apa sih? Nah, kekuatan dari bisnis salad ini yang pertama dibuatnya dadakan dengan kualitas buah yang segar. Nah, jadi ketika aku buat salad buah tuh, kalau misalkan aku buat hari ini dan hari ini juga harus udah habis, nggak boleh dijual besoknya, kayak gitu. Nah, setelah sudah selesai dibuat semua, langsung diantarin kepada para konsumen, gitu. Terus yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, bahan-bahan yang aku pakai untuk salad buah yang aku buat ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Istilahnya kayak bahan-bahan yang branded lah gitu, bahan-bahan yang emang brandnya sudah terkenal gitu. Dan yang ketiga, free ongkir. Jadi ketika aku menjalankan bisnis ini, aku nggak sama sekali nggak minta ongkir sama para konsumen, meskipun itu jaraknya jauh. Kayak misalkan aku di Bogor, aku nganterin pesanan aku tuh ke Jakarta. Bayangin dari Bogor ke Jakarta itu cuman ya kalau apa lah, sekalian silaturahmi juga gitu ya, karena sekalian mencari konsumen juga gitu. Dari Bogor ke Jakarta ya lumayan, dan pesanannya juga emang lumayan banyak gitu. Terus yang keempat, delivery order. Jadi orang yang beli salad buah di aku, dia mendapatkan fasilitas delivery order. Jadi nggak mesti kamu datang ke rumah buat ngambil salad buahnya, cukup tunggu di rumah biar aku yang antar. Nah, yang kelima, kuah salad yang aku buat itu buahnya sangat-sangat creamy. Dari beberapa salad buah yang pernah aku coba gitu, itu salad buahnya kalau yang lain tuh kayak berasa encer. Kalau misalkan salad buah yang aku buat itu beneran creamy banget dan aku suka. Dan respon dari para konsumen juga is good, itu enak gitu lah. Terus yang keenam, packagingnya menggunakan cup dan higienis. Nah, di sini packaging yang aku pakai yaitu menggunakan cup. Jadi setiap salad yang aku buat itu dimasukin ke cup, bukan dimasukin ke kantong kresek ataupun kantong es. Nah, yang ketujuh, pemesanan bisa secara online maupun offline. Nah, jadi sistem salad buah yang aku rancang ini memang sistemnya tuh pre-order. Jadi order dulu baru dibuat kita. Jadi kamu bisa pesan langsung datang ke rumah ataupun bisa melalui online, baik itu WhatsApp maupun Instagram.
Oke, nah yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Apa sih kelemahan dari bisnis salad yang aku mulai ini, yang aku jalan ini? Nah, yang pertama, buah-buahan mudah layu. Yang namanya salad buah, bahan pokoknya pasti buah-buahan. Nah, sifat dari buah-buahan ini dia malah mudah banget layu. Makanya setiap aku bikin salad itu pasti bikinnya dadakan, dan hari itu juga harus udah habis, nggak boleh dibesokin. Dan yang kedua, bahan-bahan sulit didapat. Nah, jadi kalau di daerah aku untuk menemukan bahan-bahan pokok salad buah itu emang lumayan agak sulit. Jadi kalau misalkan mau beli bahan-bahannya tuh harus ke tempat yang jauh gitu. Dan yang ketiga, harga buah yang sering banget gak stabil. Nah, harga buah ini kan kadang dia mengikuti musimnya ya. Ketika misalkan musim mangga, maka harga mangga akan lebih murah. Tapi ketika bukan musim mangga dan kita mencari buah mangga, itu harganya pasti mahal. Terus yang kelima, nah, salad buah yang aku buat itu baru tersedia dengan satu varian cup dan satu ukuran cup, yaitu ukuran 200 ml. Nah, ada juga konsumen yang komplain, coba dong bikin yang agak besaran dikit dan harga yang sekian. It's okay, kritikannya masih aku tampung gitu. Cuman kalau untuk sekarang kayaknya nggak dulu deh gitu. Mungkin next time bisa gitu, ketika aku mulai bisa fokus dengan bisnis yang aku jalankan gitu. Terus yang keenam, nah, varian buah masih sedikit. Nah, jadi varian buah pada salad yang aku buat itu masih dikit. Karena kenapa? Keterbatasan stok buah gitu kan yang ada di daerah terdekat rumahku gitu. Kalau misalkan emang pengen varian buahnya itu lebih banyak, itu nyarinya harus ke tempat yang lebih jauh lagi gitu. Nah, yang ketujuh yaitu kurangnya SDM. Jadi ketika aku menjalankan bisnis salad buah ini, ya baru aku aja gitu yang ngerjain, belum ada yang bantuin. Mulai dari belanja bahan pokoknya, potongin buahnya, delivery-nya, menjadi adminnya, pokoknya semua aku yang ngerjain gitu. Jadi masih agak kewalahan gitu. Nah, oke, kita beranjak ke selanjutnya yaitu opportunities. Nah, opportunities ini adalah peluang. Nah, peluang dari bisnis salad buah ini apa? Nah, yang pertama, salad buah ini disukai oleh semua kalangan, terutama anak muda milenial. Nah, katanya nih, salad buah ini terkenal dengan makanan masa kini, makanan zaman now gitu. Jadi cocok banget untuk anak-anak muda milenial zaman sekarang. Nah, yang kedua yaitu salad buah ini bisa menjadi solusi untuk orang yang nggak suka buah. Terkadang orang nggak suka buah tuh karena aromanya nggak enak, rasanya aneh. Nah, jadi salad buah ini bisa menjadi solusi buat kamu yang nggak suka buah. Karena kenapa? Karena diperpadukan dengan saus salad yang enak. Nah, itu bisa menjadi penambah nutrisi kamu, gitu, penambah nutrisi kamu dari buah-buahan. Nah, yang ketiga yaitu bisa menjadi menu andalan saat berbuka puasa. Nah, salad buah ini kan dia kesannya segar gitu. Nah, ketika berbuka puasa itu pasti menu andalannya itu yang segar-segar gitu kan. Nah, jadi salad buah ini bisa menjadi menu andalan saat berbuka puasa. Oke, nah yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Nah, ancaman dari bisnis salad buah ini apa sih? Nah, yang pertama yaitu hanya disukai pada musim panas gitu. Karena salad buah ini dia rasanya segar, kesannya menyegarkan gitu. Pasti orang-orang tuh pada nyari yang seger-seger itu di saat musim panas. Jarang banget kan orang nyari yang seger-seger di saat musim hujan tuh jarang banget gitu. Terus yang kedua, banyak pesaing bermunculan dengan harga yang jauh lebih murah. You know that gitu, yang namanya orang Indonesia tuh pasti nyarinya yang murah-murah gitu. Makanya gimana caranya biar salad buah mereka itu jauh lebih laris, yaitu dengan memasarkan harga jauh lebih murah. Tetapi kita di sini kembali lagi pada kualitas salad buah itu, enak atau enggaknya gitu kan. Walaupun murah tapi nggak enak, ya buat apa gitu, sama aja rasa nggak nikmat. Jadi itu adalah pemaparan bisnis plan dengan analisis SWOT, yaitu bisnis salad buah.
Oke, mungkin hanya itu yang bisa aku paparkan tentang bisnis plan dengan analisis SWOT dari bisnis salad buah. Kurang lebihnya aku mohon maaf, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you for watching. Don't forget for order fruit salad in Shine Bright Fruit Salad dari Nur Oktaviani. Enjoy the delicacy until the last bite. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.